Sebelum saya jadi kepala madrasah, saya sudah mengenal nama Pak Soeharto. Beliau adalah guru inspiratif untuk literasi, bahkan sampai tingkat nasional. Dilalah, toh kok saya dibarengkan, ditempatkan di tempat ini. Dan memang secara pribadi saya sering komunikasi dengan beliau terkait dengan literasi, dan memang beliau luar biasa. Yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan, dan setiap manusia pasti punya kompetensi yang berbeda. Makanya la tahtakir man dunaka falishkuli syai'in maziyah. Kita itu tidak boleh menghina orang walaupun kondisi seperti itu, tapi kelebihan dibandingkan orang yang sempurna. Beliau sangat rajin, sangat open sama anak-anak. Bahkan setiap hari Jumat anak-anak itu diajarkan untuk menulis gitu. Padahal itu modal. Dan saya sangat paham juga dengan kondisi beliau. Semangatnya ketika di rumah, apalagi di sekolah, ya, dengan kondisi seperti itu, beliau tetap semangatnya tidak pudar, ya, dan sangat amat rajin bagi saya. Penilaiannya spektakuler buat beliau. Makanya kemarin ketika saya masuk, saya mohon sama beliau untuk dibuatkan buku lah, paling tidak dua buku yang hasilnya dari siswa madrasah Salawiyah Negeri 5 Jakarta. Dan pada akhirnya kemarin jadi buku itu hanya satu, tentang lentera literasi. Itu dihasilkan oleh anak-anak siswa-siswi madrasah. Kemudian saya buatkan kata pengantarnya, dan bahkan sudah diserahkan buku ini kepada Kanwil Provinsi DKI Jakarta, yaitu Pak Kanwil yang bernama Dr. Adib MAG. Gitu. Baik. Nah, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana lingkungan sekolah terbuka dengan sosok Pak Harto sebagai pengajar dengan kondisi yang beliau jalankan saat ini? Beliau itu guru senior ya, loyalitasnya sudah terjamin beliau. Maka dengan kondisi beliau seperti itu, ya kita welcome. Dan saya pun sering komunikasi, hadir ke tempat ruang beliau karena memang keterbatasan, ya. Bahkan dari kendaraan saja sudah digotong beliau turun ke kursi roda. Begitupun di rumah. Tapi luar biasa semangatnya itu, mengalahkan kita yang sempurna, ya. Maka lingkungan madrasah ini welcome kepada beliau, karena beliau adalah guru senior yang ada di madrasah ini. Dan rajinnya dalam menulis itu, itulah membuat inspirasi kepada teman-teman yang lain. Walaupun beliau guru fikih ya, guru PAI, tapi menulis secara bahasa Indonesia lebih baik dibanding guru bahasa Indonesia. Bahkan guru-guru bahasa Indonesia ini diajarkan oleh beliau setiap hari Jumat, bergabung dengan anak-anak yang ada yang punya minat dalam menulis. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, dari pandangan Bapak sendiri melihat sosok Pak Harto terutama selama masa pengabdiannya sebagai pengajar di MTSN 5 Jakarta ini seperti apa sih Pak? Saya sering diskusi ya, ngobrol kalau pagi itu setelah anak-anak masuk kelas, saya menyempatkan waktu untuk sharing sama beliau bagaimana meningkatkan kompetensi literasi, ya, untuk menulis, membangkitkan gairah anak-anak ini kan untuk menulis, karena memang anak-anak ini perlu dilatih, ya, dalam menulis ini perlu dilatih. Tanpa latihan tidak semua orang bisa untuk menulis. Maka beliau itu dikatakan guru inspiratif, kemauannya tinggi, gitu kan. Beliau pengen menciptakan ada generasi penerus lah dari beliau itu, ya. Dengan kondisi keterbatasannya, mereka kumpulkan, beliau kumpulkan untuk anak-anak, anak-anak itu dilatih. Saya kira itu. Hal apa yang paling Bapak ingat mengenai sosok Pak Harto?
beliau hidup sederhana ya, di rumah, di madrasah, bergaul dengan teman-teman, sangat amat sederhana. Walaupun beliau menjadi guru prestasi tingkat nasional, tapi dengan kita terbuka, beliau terbuka, dengan teman-teman juga terbuka. Pada siapa yang pengen belajar dengan beliau, beliau sangat amat terbuka dan siap mengajarkan kapanpun. Ketika beliau sehat, ya beliau akan mengajarkan. Jangankan teman-teman yang selevel, siswa pun ketika berkomunikasi, beliau baik. Saya pikir the best lah buat Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 dengan keberadaan beliau. Bagi saya secara pribadi menguntungkan sebetulnya, karena beliau tidak lihat dari materi, tapi dari keikhlasan teman-teman yang menghargai beliau. Dan saya pun memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan keadaan beliau, gitu. Mengangkat madrasah ini menjadi, mudah-mudahan kedepannya menjadi madrasah literasi yang dicanangkan oleh Pak Kanwil Provinsi DKI Jakarta. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin terakhir ini Pak, apa sih harapan Bapak gitu, baik kepada FTS ini termasuk juga pada kontribusinya Pak Harto gitu ke depannya, apa yang Bapak harapkan? Saya berharap bahwa nanti akan lahirlah Cing-Ato yang lain gitu. Ya bahkan bukannya hanya lingkungan madrasah sini, ada para mahasiswa yang datang ke rumah beliau konsultasi bagaimana bisa menulis yang baik, bagaimana bisa mengeluarkan ide-ide inspirasinya dalam tulisan. Makanya MTS 5 itu bersyukur ada beliau yang menggerakkan, dan saya berharap nanti ke depannya ketika beliau pensiun adalah generasi penerusnya, baik dari siswa atau guru yang ada di sini di madrasah. Harapan saya seperti itu. Ada Cing-Ato yang lain, bahkan lebih hebat dari Cing-Ato itu. Jadi memang kalau siswa, kalau murid harus lebih hebat daripada gurunya. Itu harapan saya seperti itu. Dan mohon doa biar beliau sehat walafiat, gitu. Diberikan kesehatan, diberikan keluangan rezeki buat beliau, agar beliau tetap keberadaan beliau kita hargai. Jangan sampai nanti ada orang yang adamuhu keadamihi, orangnya ada tapi tidak dianggap orang. Saya kira itu.